عمدا بغير حائل أو به بشهوة ولو مع جنس أو محرمية. Dan termasuk dosa tangan adalah lamsul ajnabiyah, menyentuh perempuan yang ajnabiyah, yaitu yang bukan mahram kita, perempuan yang tidak termasuk dalam kategori mahram, maka itu termasuk maksiat tangan apabila kita menyentuhnya amdan, disengaja. Siapa sih wanita-wanita yang tidak haram atau boleh untuk disentuh, yang dikategorikan sebagai mahram kita? Mahram kita dari segi nasab ada 7, dan dari segi susuan juga ada 7. Ditambah lagi dengan dari pernikahan atau musaharah ada 4. Maka mahram itu semuanya ada 18. Adapun yang menjadi mahram dari garis keturunan atau nasab adalah ibu kita sendiri. Itu mahram kita. Gak apa-apa kalau berjabatan tangan dengan beliau, bahkan sunnah, dianjurkan, karena beliau adalah orang tua kita. Kemudian anak perempuan kita, anak kita sendiri, itu mahram, boleh untuk berjabatan tangan, karena beliau karena mereka adalah anak kita sendiri. Kemudian saudari-saudari kita yang perempuan, adik atau kakak, mahram kita. Kemudian saudari perempuan ayah kita yang disebut dengan ammah, itu juga mahram kita, bibi dari ayah kita. Kemudian saudari-saudari ibu kita, yaitu bibi dari pihak ibu, itu juga mahram kita. Kemudian keponakan kita, anak dari saudara laki-laki, itu juga mahram kita. Kemudian keponakan kita, anak dari saudari kita perempuan, itu juga mahram kita. Berarti ada 7 dari garis keturunan: ibu, anak, saudari kandung kita, atau seabah atau seibu sama. Kemudian bibi saudara ayah, bibi saudara ibu, keponakan dari anak dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan. Sebagaimana mereka yang 7 golongan ini adalah mahram bagi kita dari sisi garis keturunan, maka begitu juga dari sebab susuan atau radha', dari sebab susuan. Tetapi susuan yang bisa menjadikan mahram kepada seseorang adalah jika bayi yang menyusu itu di bawah 2 tahun, usianya di bawah 2 tahun, dan menyusunya itu khamsu radha'atin mutafarriqat, 5 kali susuan secara terpisah-pisah, yaitu setiap kali menyusu lalu kemudian dia berhenti karena mungkin sudah merasa kenyang, itu dihitung 1. Di lain waktu nanti dia nyusu lagi, dihitung 2. Nanti nyusu lagi, dihitung 3 sampai 5 kali. Bukan disusui, dilepas, susui, lepas sampai 5 kali, bukan begitu. Tetapi 3 kali menurut uruf, menurut kebiasaan. 5 kali menurut kebiasaan, begitu. Bukan 5 kali, 1, 2, lepas lagi 2, lepas lagi 3, enggak. Nah, itu juga menjadi mahram dari sisi susuan. Jadi ada ibu susu, ada saudari susu,
ada anak susuan. Kalau istri kita menyusui seorang perempuan yang ketika itu usianya di bawah 2 tahun dan 5 kali susuan, itu anak-anak kita juga anak susu namanya. Kemudian ada bibi susu. Bibi susuan itu saudara ayah susu kita, dan bibi susu saudara ibu susu kita. Kemudian nanti keponakan susu itu anak dari saudara susu kita yang laki-laki, dan keponakan susu anak dari saudara susu kita yang perempuan. 7. Itu adalah mahram, boleh untuk kita berjabatan tangan dan tidak batal wudu kita. Kemudian ada lagi yang disebabkan oleh musaharah, yaitu pernikahan. Ada 4. 1 adalah mertua. Apabila kita menikah dengan anaknya, maka ibunya langsung menjadi mahram kita, mertua kita. Kemudian yang kedua adalah anak tiri atau robibah. Nah, anak tiri ini jika kita mengawini ibunya lalu kemudian kita bersenggama, maka baru dia menjadi mahram. Tetapi jika masih belum ada berhubungan badan, maka dia masih belum dikategorikan mahram. Itu khusus untuk anak tiri atau robibah, anak istri kita dari suami yang dulu misalnya. Kemudian yang ketiga adalah ibu tiri kita. Ayah kita menikah dengan seorang wanita, maka dia mahram kita. Tidak boleh kita menikahinya setelah nanti ayah kita wafat, dan dia terus menjadi mahram ala ta'bid sampai akhir hari kiamat. Kemudian yang keempat adalah menantu kita, yaitu anak kita yang laki-laki mengawini seorang perempuan, maka menantu tersebut adalah mahram kita, boleh berjabatan tangan menantu dengan mertuanya, dan haram untuk dinikahi sampai kapan? Ala ta'bid, selama-lamanya. Makanya mantan istri ada, mantan suami ada, tapi kalau mantan mertua itu tidak ada. Oh, itu mantan mertua saya, bukan mantan, memang mertua kamu. Sampai kapan? Ala ta'bid, selama-lamanya, sampai hari kiamat. Nah, mereka-mereka ini adalah mahram kita yang halal untuk disentuh ketika berjabatan tangan dan haram untuk dinikahi. Berarti dari pihak garis keturunan ada 7, dan dari susuan ada 7, 14. 7 tambah 7. Kemudian dari sebab pernikahan musaharah ada 4, berarti 14 tambah 4 18. Nah, mereka-mereka ini boleh berjabatan tangan. Selain daripada mereka berarti adalah ajnabiyah. Ini yang dimaksud dengan maksiat tangan. Jangan sesekali kita berjabatan tangan dengan wanita yang bukan mahram kita. Haram hukumnya. Maksiat tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la usafihun nisa." Sesungguhnya saya tidak akan berjabatan tangan dengan wanita. Bahkan di saat sedang baiat, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabat lelaki dengan berjabatan tangan. Kemudian datang sekelompok sahabiat dari kalangan wanita juga ingin berjabatan tangan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menolak, dan Nabi membaiat mereka hanya dengan berbicara saja tanpa menyentuh tangan mereka. Para ulama mengambil kesimpulan bahwa suara perempuan bukan aurat, karena Nabi ketika berbaiat dengan mereka dengan berbicara. Adapun hadis yang mengatakan sautul mar'ati aurah, itu adalah hadis yang dhaif. Suara perempuan bukan aurat selama tidak akan menimbulkan fitnah dan syahwat. Kalaupun menimbulkan fitnah dan syahwat, maka haram hukumnya untuk didengar, bukan karena auratnya tapi karena fitnah dan syahwatnya itu. Jadi begitu, Nabi saja manusia paling suci, paling mulia, tidak mau berjabatan tangan dengan wanita, dan beliau ketika membaiat mereka perkara yang sangat penting perihal baiat ini, yaitu dengan kalam, dengan perkataan saja. Jadi nggak ada lagi sudah musafahah dengan
yang bukan mahram. Iya. Tapi beliau itu ustadz, hatta ustadz. Saya mau minta berkah ustadz, kata perempuan. Salaman sama ustadz. Bukan berkah yang kamu dapat, laknat. Pengen dapat pahala malah dapat dosa. Kenapa? Karena kamu melanggar hukum syariat. Nggak boleh. Haram hukumnya. Musafahah sesama lelaki ya silahkan. Tapi kalau perempuan dengan lelaki yang ajnabi nggak boleh. Tapi kan Sidin ayah angkat ulun. Ayah angkat ada nggak masuk dalam jumlah mahram yang 18 tadi? Mana ada? Ayah angkat. Diangkat habis itu dibanding. Ya. Ayah angkat secara bahasa nggak apa-apa. Kita memanggil orang yang lebih tua dari kita dengan sebutan abah, dengan sebutan abuya, dengan sebutan walid, silahkan. Walaupun dia bukan orang tua kita yang sebenarnya, melainkan karena dia adalah guru kita, atau karena dia adalah orang yang usianya lebih tua dari kita. Lalu kita panggil walid, abuya, atau abah, ayah, silahkan. Tapi jangan sampai kalimat tersebut mengisbatkan hukum syariat. Gak boleh. Iya. Jangan sampai mengisbatkan hukum syariat. Dalam artian gara-gara saling angkat-angkatan, mengangkat abah, mengangkat anak, lalu yang haram jadi halal begitu. Yang bukan mahram jadi mahram begitu, nggak boleh. Atau yang semestinya tidak mendapat warisan lalu kemudian mendapat warisan begitu, nggak boleh. Nah ini yang harus diperhatikan. Ini apalagi sudah disuruh bermaksiat bayar lagi. Musafahah bayarnya sekian misalnya. Naudzubillah, sudah dapat dosa hilang duit lagi. Sudah dapat dosa bersentuhan dengan lelaki yang ajnabi si perempuan ini, atau seorang lelaki bermusafahah dengan wanita yang ajnabiyah yang tidak ada ikatan mahramiyah antara keduanya, bayar lagi. Alasannya ijazah, alasannya macam-macam. Naudzubillah min dzalik. Ingin dapat pahala terbalik malah mendapat dosa. Ingin mendapat berkah terbalik malah mendapat laknat. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, itu termasuk dosa tangan. Bi ghairi hailin, tanpa adat alas. Kalau pakai alas nggak apa-apa, bersalaman dengan perempuan tapi pakai alas. Misalnya ada orang mau nyelamainin kita karena mungkin kita tidak enak dengan dia, lalu kita ambil selendang begini dan kita berjabatan tangan dengan dia di balik alas selendang kita, maka boleh hukumnya, nggak apa-apa, karena tidak mubasyaratan, bertemu secara langsung, melainkan dengan hail atau alas. Tapi itu pun disyaratkan au bihi, atau dengan alas, tapi bisyahwatin, dengan syahwat, haram juga tetap. Maksud berjabatan tangan dengan alas tidak haram kalau tidak menimbulkan syahwat. Namun jika menimbulkan syahwat walaupun dengan beralas tangan dengan kain dan lain-lainnya, tetap hukumnya haram jika menimbulkan syahwat. Walau ma'a jinsin, walau bersamaan dengan orang yang sejenis, itu juga haram jikalau syahwat. Ini orang bahlul, nggak punya akal alias gila. Masa laki-laki naksir sesama lelaki misalnya, lalu berjabatan tangan syahwat sama dia? Haram itu, homoseks itu, homo. Dengernya aja jijik, homo. Iya, itu orang bodoh. Yang bilang siapa bodoh? Allah Ta'ala ketika mencela dan mencaci kaum Nabi Lut. Bal antum qaumun tajhalun. Kalian itu sekelompok golongan orang-orang bodoh, kata Allah Ta'ala. Atatuna rijala min dunin nisa.
Apakah kalian mendatangi, menyukai sesama jenis lelaki, min dunin nisa, bukan perempuan, padahal perempuan ada banyak. Ini orang-orang ini kata Allah Ta'ala, qaumun tajhalun, bal antum qaumun tajhalun. Kalian itu orang-orang bodoh kata Allah Ta'ala. Memang gak punya otak. Hah? Orang yang sejenis sama dia disukai. Nah ini walaupun ma'ajinsin, jika menimbulkan syahwat hukumnya haram. Berjabatan tangan kah? Sama. Jikalau dia syahwat kepada sesama jenis, apalagi yang berbeda jenis atau berlawanan jenis, maka jelas sekali itu dilarangnya. Au mahramiyatin, atau dengan mahramnya sendiri, dengan mahram sendiri syahwat misalnya, tetap haram hukumnya. Ini mahram saya juga, tapi syahwat kamu, haram tetap hukumnya. Tidak boleh. Dia kan ibu tiri saya, walaupun ibu tiri kamu, istri ayah kamu, tapi kamu syahwat, haram hukumnya. Walaupun ibu kamu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Tambah gila lagi ini, sama orang tua sendiri syahwat. Misalnya, ya, setan tuh macam-macam modusnya kadang-kadang. Hati-hati. Wa taswirul hayawani, dan termasuk maksiat tangan adalah melukis binatang. Maksud melukis makhluk hidup. Melukis makhluk hidup, taswirul hayawan. Itu juga termasuk maksiat tangan. Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan di dalam kitabnya Az-Zawajir, taswiru suwaril hayawani haramun minal kabairi lil wa'idi syadid. Melukis gambar-gambar binatang atau gambar-gambar hayawan makhluk hidup, haramun, adalah haram, minal kabairi, termasuk daripada dosa-dosa besar. Kenapa? Lil wa'idi syadid, karena ada ancaman yang sangat keras. Sawa'un sana'ahu li nafsihi aw li ghairihi, baik itu dia menggambarnya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Idh fihi mudahatun li khalqillahi ta'ala, sebab di dalam menggambar makhluk hidup itu sama dengan menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha khalik hanya Allah. Wa sawa'un kana bi bisatin aw thawbin aw dirhamin aw dinarin aw falasin aw ina'in aw ha'itin aw makhaddatin aw nahwiha, baik itu dia melukisnya di karpet atau di baju, di permadani atau di baju atau di uang dirham atau dinar atau di fulus uang kertas atau di bejana ina au haitin atau di dinding au makhaddatin atau di bantal au nahwiha atau di tempat-tempat lainnya, haram hukumnya itu. Melukis makhluk hidup, baik itu manusia ataupun binatang, kecuali tumbuh-tumbuhan, itu lain lagi. Wa amma taswiru suwari syajari wa nahwihi mimma laysa bihayawanin falaysa biharam. Dan adapun menggambar atau melukis gambar-gambar pohon dan yang sejenisnya, matahari, awan, bintang, sungai, gunung, pemandangan-pemandangan lah, mimma laysa bihayawanin, dari jenis yang bukan hayawan, makhluk hidup tadi, falaysa biharamin, maka hukumnya tidak haram, boleh.
Kemudian beliau lanjutkan, wa ammal musawwiru surata hayawanin, dan adapun orang yang melukis gambar makhluk hidup, fa in kana mu'allaqan ala haitin, maka jika gambar itu digantung di atas dinding, au malbusan atau dipakai, katsaubin seperti di baju misalnya gambar itu, au imamatin atau bahkan di sorban misalnya, au nahwiha atau yang sejenisnya, mimma la yu'addu mumtahanan, itu termasuk dari sesuatu yang tidak dianggap mumtahanan, yaitu dihinakan. Faharamun, maka hukumnya haram. Ini dari segi memakainya ya. Kalau tadi dari segi menggambarnya. Kalau dari segi menggambarnya mutlak nggak boleh. Kalau dari segi memakainya, jika itu tidak dianggap mumtahan, tidak dianggap hina, seperti digantung, dijadikan pajangan, dipakai di baju, atau di taruh di imamah, naudzubillah misalnya kayak gitu, maka hukumnya haram. Haram hukumnya bagi si dia siapa? Si dia yang memakainya itu. Karena itu dianggap tidak dianggap mumtahanan, tidak dianggap dihinakan. Tetapi kalau seandainya dikeset tempat menggosok sendal atau kaki, itu nggak apa-apa bagi yang memakai. Tapi yang melukis tetap nggak boleh, haram tetap. Begitu. Pokoknya jika gambar atau lukisan makhluk hidup tadi dipakai pada hal yang bukan dianggap hina, hukumnya haram. Itu dipakai di baju jadi kebanggaan, ya, gambar orang main bola di depan bajunya, ya, atau gambar artis macam-macam di topinya juga misalnya, gambar hayawan makhluk hidup, ya haram hukumnya. Au mumtahanan, atau jika ini dari segi memakai ya, jika memakai tetapi untuk hal yang dianggap hina. Seperti apa? Kabisatin, seperti di karpet tadi, atau di permadani. Yudasu, yang akan diinjak. Wa makhaddatin, atau seperti di atas makhaddah, guling. Wa wisadatin, dan bantal. Wa nahwiha, dan yang sejenisnya. Fala yahrum, maka tidak haram memakainya. Maksudnya guling bantal di sini buat diduduki. Orang Arab tuh biasanya sofanya kayak dari bantal gitu, diduduki. Berarti kan tidak dihormati, dihinakan, atau dijadikan tempat bertumpuknya tangan kita. Nah, itu tidak dianggap menghormatinya, tetapi malah menghinakannya, maka boleh hukumnya. Atau digambar di keset, gambar itu digunakan untuk jadi keset kaki kita, boleh hukumnya. Hukum menggunakannya ini ya, memanfaatkannya. Tapi melukisnya dari pertama yang memproduksi itu hukumnya haram sudah itu. Jadi begitu. Tetapi hal yamna'u dukhula malaikatir rahmati dalikal baita aula. Nah, sekarang yang kita bertanyakan lagi, apakah lukisan binatang hidup tadi atau makhluk bernyawa tadi mencegah masuknya malaikat rahmat ke dalam rumah itu? Artinya jika dipakai atau digunakan untuk dihinakan, diinjak, diduduki, atau dijadikan keset untuk membersihkan sendal dan kaki, itu kan tadi tidak apa-apa dari segi hukum memakainya. Tapi apakah tetap mencegah masuknya malaikat ke dalam rumah? Karena di dalam hadis disebutkan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk di rumah yang ada anjing dan lukisannya. Nah, bagaimana kalau lukisan yang dihinakan tadi, yang di karpet diinjak, yang di bantal diduduki, bagaimana itu? Apakah tetap mencegah masuknya malaikat rahmat walaupun hukumnya tidak haram karena dianggap mumtahan, dihinakan?
Jidak lain kalau dipajang itu memang dimuliakan atau dipakai di baju tadi kan, itu jelas sudah haram, malaikat nggak akan masuk. Nah kalau yang memakainya untuk dihinakan tadi, diduduki, dipijak dengan kaki karena di atas karpet, apakah tetap menghalangi malaikat rahmat juga walaupun hukumnya tidak haram? Al-azharu annahu amun fi suratil itlaq. Artinya al-azharu yang paling jelas dan nampak dari pendapat yang unggul, annahu bahwasanya hukumnya amun fi suratil itlaq. Mungkin fi suratin alal itlaq mungkin ini ya. Amun fi suratin alal itlaq mungkin. Umum di dalam surah atau dalam bentuk lukisan secara mutlak. Artinya mau dari segi penggunaannya itu dilarang ataupun dari segi penggunaannya itu boleh karena dipijak dengan kaki misalnya, tetap malaikat itu tidak akan masuk. Alal itlaq. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah yang di dalamnya itu ada anjing dan ada gambar tadi, gambar makhluk hidup tadi. Wala farqa baina ma lahu dhillun wa ma la dhillalah, dan tidak ada perbedaan antara yang ada bayangannya berarti gambarnya timbul, wa ma la dhillalah, dan yang tidak ada bayangannya berarti lukisan biasa, sama hukumnya, tidak ada beda. Hadza talkhisu madhhab jumhuri ulama'i sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum kasyafi'i wa malikin wa thawri wa abi hanifah wa ghairihim. Inilah ringkasan madhab jumhuri ulama'i sahabah, jumhur mayoritas ulama sahabat, wa tabi'in dan para tabi'in, wa man ba'dahum dan orang-orang yang ada setelah mereka seperti Imam Syafi'i, wa malikin, Imam Malik, wa thawri dan Imam Sufyan ats-Tsauri, wa abi hanifah wa ghairihim, Abu Hanifah dan yang lainnya. Wa ajma'u ala tahrimi ma lahu dhillun, dan sepakat juga para ulama lukisan yang ada bayangannya berarti timbul itu hukumnya haram, sepakat. Qala al-qadhi illa ma warada fi la'bil banati as-sighari min ar-rukhsah lakin kariha malikun syira'ar rajuli dzalika li bintihi, intaha. Al-qadhi mengatakan kecuali yang biasa dimainkan oleh anak-anak perempuan yang masih kecil. Apa itu berarti? Boneka, ya, boneka. Itu ada rukhsah, ada keringanan, nggak apa-apa. Boneka untuk mainan anak kecil. Al-banati sighar, anak perempuan yang masih kecil. Mun sudah ganal jangan lagi boneka-bonekaan sudah. Sudah ganal masih boneka-boneka, ada apa ente? Nuruti artis di TV ya Pak? Ini kalau anak kecil nggak apa-apa main boneka-bonekaan karena dia masih kecil. Karena apa? Untuk mendidik dia mengasihi dan menyayangi, nggak apa-apa. Karena perempuan memang jiwanya begitu. Karena dia sudah terbiasa dari kecil menyayangi boneka, nanti kalau sudah dewasa punya anak dia akan sayang kepada anaknya. Jadi litarbiyah itu nggak apa-apa. Lakin kariha malikun syira'ar rajuli dzalika li bintihi. Tetapi Imam Malik memakruhkan, tidak suka, memakruhkan apabila kita membelikan itu untuk anak kita. Ini menurut mazhab Malik. Kalau Syafi'i ya enggak apa-apa, dengan catatan sebatas boneka untuk anak perempuan yang masih kecil supaya mendidik dia untuk bisa kasih sayang kepada anaknya kelak jikalau sudah dewasa. Ditarbiyah namanya itu. Nah ini adalah ringkasan daripada yang disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar di dalam kitab Az-Zawajir Miniktirafil Kabair atau Aniktirafil Kabair. Bagaimana dengan dengan foto, poster habaib biasanya ada di rumah itu orang-orang soleh, boleh nggak? Itu bukan lukisan. Jangan samakan antara tafsil yang tadi kita sebutkan dengan poster atau foto-foto yang kita pajang di rumah. Foto-foto orang soleh,
foto-foto para habaib, foto-foto kita sekeluarga, itu bukan lukisan. Jadi tidak ada unsur mudahah. Haramnya melukis makhluk itu atau makhluk hidup itu karena ada unsur mudahah. Mudahah itu seakan kita menyaingi ciptaan Allah. Itu mudahah namanya. Tapi kalau poster atau foto itu memang bentuk asli orang itu. Foto kita yang ada di KTP, foto kita yang kita pajang di dinding, memang itu kita. Bayangan kita namanya. Tetapi bayangan itu ditangkap oleh alat, lalu ditahan di atas kertas. Maka itu tidak dikategorikan lukisan. Disebut dengan habsudzil namanya. Habsudzil, menahan bayangan melalui alat poster, alat foto ya, apa tuh namanya, kamera, sehingga menjadi poster atau jadi foto, nggak apa-apa. Kalau seandainya itu haram, berarti kita bercermin pun haram. Karena apa? Cermin itu adalah bayangan kita. Begitu juga foto itu bayangan kita. Nah, ini jangan salah paham nanti. Akhirnya pas pulang dicabuti semuaan foto-foto orang soleh, foto-foto habaib. Ya, bukan begitu. Yang dimaksud haram di sini lukisan. Tahu arti lukisan nggak? Ada kuasnya, ada catnya, ada kertasnya. Kamu bikin mulai awal, bikin pola kepala, nanti bikin hidung, bikin mata, bikin tubuhnya, tangannya, nanti kakinya, begitu. Itu lukisan artinya, taswir namanya itu, lukisan. Tapi kalau yang diambil melalui foto itu bukan lukisan. Itu habsudzil, menahan bayangan kita melalui alat. Itu kita sendiri memang, cuman bayangannya ditangkap, ditahan melalui alat sehingga tercetak di atas kertas. Nggak apa-apa, itu memang aslinya kita seperti itu, bayangan kita. Kayak orang bercermin aja sudah. Paham? Atau ada juga yang mengatakan jika melukis lukisan tetapi jika diletakkan ruh dia tidak akan hidup, itu juga boleh. Berarti dia melukis sebatas dada saja. Melukis lukisan tapi sebatas dada. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak mungkin orang bisa hidup hanya sebatas dada. Mana lambung perutnya? Masa hidup sampai ke sini aja? Makannya gimana tuh? Kan nggak mungkin. Atau melukis lukisan, ente minta lukis sama orang lukisan, silahkan, nggak apa-apa. Subadanan boleh, tapi jangan pakai kepala. Nggak apa-apa. Kalau lukis subadanan nggak pakai kepala, tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena jika diletakkan ruh dia tidak akan hidup. Jadi begitu. Itu termasuk maksiat tangan. Jadi jangan suka lukis-lukis makhluk hidup ya. Walaupun kamu berjiwa seni, kalau mau lukis, lukislah pemandangan-pemandangan yang indah. Gunung, pohon, awan. Ya, enggak usah ngelukis-lukis manusia, melukis apa lagi itu? Binatang, melukis burung dan sejenisnya. Enggak boleh. Nah, kalau gambar foto nggak apa-apa, itu kan bayangan kita sendiri. Wa man'uz zakati, wa man'uz zakati au ba'dihha ba'dal wujubi wat tamakkuni, dan menahan daripada mengeluarkan zakat atau sebahagiannya zakat setelah wajib dan setelah tamakkun, memungkinkan untuk membagi-baginya. Punya uang sudah sampai senisab dan sudah berlalu haulnya, katakan uangnya 100 juta,
berarti yang wajib dikeluarkan 2.500.000, dia tahan, gak dikeluarkan sama dia, padahal dia bisa membagikannya karena uangnya ada. Haram itu maksiat tangan, karena tangan kamu menyimpannya di dalam lemari, berangkas dan sejenisnya. Atau dikeluarkan juga tapi sebahagiannya ditahan. Wajibnya 2.500.000, yang dia keluarkan hanya 500.000, 2 jutanya ditahan sama dia. Ini sama, itu namanya man'uz zakah wa ba'au ba'dhiha. Setelah wujub itu setelah wajib mengeluarkannya. Kapan? Berarti setelah berlalu haulnya, kalau disyaratkan haul, dan setelah sampai nisab. Tamakkun artinya setelah memungkinkan, artinya kita lagi sedang ada di tempat dan uangnya siap, sudah ready untuk dibagikan. Beda halnya kalau seandainya kita sedang ada di luar daerah kita dan uang yang wajib dizakati itu ada di kampung halaman kita. Nah ini walaupun sudah sampai nisab dan berlalu sehaul, kitanya sekarang lagi sedang tidak ada di kampung halaman. Itu namanya qablat tamakkun, sebelum memungkinkan. Gak apa-apa, ditahan dulu. Waduh, ini sudah 1 haul ini. Uang saya tuh 100 juta di rumah. Harusnya saya mengeluarkan zakat. Tapi bagaimana, saya sekarang ada di kampung orang misalnya. Ya sudahlah, saya tunggu aja sampai saya pulang. Nah ini nggak apa-apa. Dia tidak dianggap man'uz zakah, menghalangi untuk membayar zakat. Nggak berdosa. Wa ikhraju ma la yujzi'u au i'ta'uha man la yastahiqquha. Atau mengeluarkan sesuatu yang tidak mencukupi. Artinya mengeluarkan sesuatu yang tidak mencukupi untuk diserahkan zakat. Seperti misalnya kita punya kambing 40 ekor, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor. Tapi yang dikeluarkan itu kambing yang cacat, yang batisnya patah, pincang, matanya picak, kurapan aja pulang. Yang enggak sah, itu la yujzi namanya, wa ikhraju ma la yujzi, mengeluarkan bezakat, tapi yang dikeluarkan adalah kambing yang la yujzi, yang tidak mencukupi, yang tidak dianggap karena cacat. Itu enggak boleh. Au i'ta'uha, atau memberikan zakat, menyerahkannya man la yastahiqquha, orang yang tidak berhak menerimanya. Ini juga maksiat tangan. Berzakat, tapi yang menerima ini bukan mustahik, bukan orang yang berhak, tidak termasuk dalam golongan yang 8. Itu juga tidak sah dan maksiat tangan itu. Bagi yang merasa dirinya bukan orang yang berhak, jangan menerima, tolak. Jangan mentang-mentang ada orang menjulungi fitrah misalnya berupa beras, atau memberikan uang misalnya, uang zakat, lalu kita serta-merta menerimanya, padahal kita tahu kita tidak termasuk golongan yang 8. Gak boleh. Ada orang masuk Islam 20 tahun yang lalu, kemudian datang orang ingin berzakat kepadanya dengan atas nama mu'allaf. Kamu sudah 20 tahun masuk Islam, sudah kuat Islamnya, sudah kuat imannya, jangan terima. Oh mohon maaf, ulun kada berhak. Oh biar mu'allaf kalau, oh jangan sampai mu'allaf lagi aku ini sudah mulai 20 tahun yang lalu masuk Islam, tersinggung aku disambut mu'allaf. Nah gitu harusnya. Nah, mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam dan masih lemah niatnya, imannya. Ini perlu disantuni, taklif, disantuni supaya dia tambah kuat imannya. Kalau sudah 20 tahun bahkan bisa cucu, sudah bukan mu'allaf lagi itu.
Kadang-kadang 1 tahun itu sudah bukan mu'allaf lagi. Kadang ada yang sebulan sudah bukan mu'allaf lagi. Ini banyak orang salah paham, dikira setiap orang masuk Islam mu'allaf gitu. Enggak, mu'allaf itu ada batasannya. Bahkan orang Islam bisa jadi mu'allaf. Orang Islam bisa jadi mu'allaf jika ia tinggal di kalangan yang penduduknya itu mayoritas orang non-muslim, orang kafir. Cuma dia orang Islam dan dia orang terpandang di sana. Apabila kita berikan zakat, dimungkinkan orang-orang kafir yang ada di sekitarnya itu nanti akan tertarik dengan agama Islam dan masuk Islam. Mu'allaf juga itu. Tidak mutlak orang yang baru masuk Islam itu adalah mu'allaf, enggak mesti itu. Atau ada orang yang sukarelawan tinggal di jauh dari imam dari pemimpin, jauh, dia tinggalnya di pelosok sana dan dia bergerak untuk memotivasi warganya mengeluarkan zakat. Nah, ini juga perlu untuk disantuni, dihargai jasanya itu dengan syarat-syaratnya yang disebutkan di bab zakat. Ini kita tidak lagi berbicara tentang zakat ini, sudah dibahas juga dulu. Itu mu'allaf juga namanya, begitu. Jadi hati-hati sekali kalau menyerahkan zakat bukan kepada yang berhak. Nanti kewajiban zakat orang itu tidak gugur dan kamu memakan harta orang-orang yang tidak mampu. Harusnya disalurkan ke fakir dan miskin, malah kamu yang menerimanya. Kamu sebagai ustadz misalnya dan mampu diberi zakat sama orang, jangan terima. Kan pian fisabilillah. Bukan, saya bukan fisabilillah. Fisabilillah yang dimaksud adalah al-ghuzah, para tentara perang, al-mutatawwi'in, yang sukarelawan, ghairul murtaziqah, tidak mendapat jatah dari imam, itu gaji resmi, tidak mendapat honor dari negara. Memang murni tulus berjihad karena Allah, membela bangsa, negara dan agama. Ini namanya ghuzatu al-mutatawwi'un, ghairul murtaziqah. Itu yang dimaksud fisabilillah. Tapi kan Ustadz mengajarkan ini, ya itu fisabilillah secara lugawi, secara bahasa. Kalau Ustadz fisabilillah karena dia mengajarkan agama, maka jamaah yang hadir ini fisabilillah juga karena menuntut ilmu. Masa dapat zakat juga nih yang hadir ini juga. Tapi bib Ustadznya kasihan, bib miskin beliau, anaknya banyak, kemudian pengeluarannya pun banyak, sedangkan penghasilannya sedikit. Iya kasih kalau kayak gini. Kenapa? Bukan karena ustadznya, tapi karena fakirnya atau karena miskinnya. Yang kayak gini nih kasihan, sangat berhak untuk diberi. Dosa kalian kalau nggak ngasih dia, kan begitu. Tapi kalau beliau orang mampu, tidak ada istilah fisabilillah. Karena apa? Beliau bukan tentara perang. Tapi ini ustadznya tentara perang, ya. Kalau ustadznya tentara perang silahkan kamu kasih. Nah, ini ustadznya amil, silahkan kamu kasih. Berarti atas nama amil, bukan karena ustadznya. Jadi begitu. Hati-hati, memberikan zakat bukan kepada yang berhak. Kewajibanmu tidak gugur dan orang yang menerimanya itu juga berdosa karena memakan hak orang lain yang bukan haknya. Itu namanya aklu amwalin nasi bil batil, memakan harta milik manusia dengan jalan batil. Tidak boleh. Wa man'ul ajiri ujratahu, dan menghalangi orang yang mengambil upah atau yang mengupahkan jasa kepada kita, ujratahu, akan upahnya. Hati-hati, ini juga termasuk maksiat tangan. Dia sudah bekerja sama kita, membikinkan rumah, bangunan, sudah selesai nggak diberikan upahnya, haram kamu, dosa kamu. Tunggu ya, saya masih belum punya uang, padahal banyak uangnya. Sengaja dililit sama dia. Bahaya itu haram hukumnya. Kalau memang sudah selesai pekerjaannya dan uangmu ada, berikan kepada dia. Begitu. Bahkan ada yang mengatakan al-ijarah fid dhimmah itu wajib didahulukan upahnya dulu baru dia kerja. Jangan, hati-hati, nggak boleh kita. Kasihan orang kadang jerih payahnya, titik keringatnya, ya,
dia capek bekerja, setelah selesai nggak diberikan upahnya. Wa man'ul muttarri ma yasudduhu, dan menghalangi orang yang sedang darurat sesuatu yang akan menutupinya. Artinya ada orang kelaparan sudah darurat, tidak punya makanan apa-apa, kamu tidak memberikan makanan untuk dia, yasudduhu, yang makanan itu dapat menutupinya daripada keterpurukannya, daripada daruratnya tadi. Haram, dosa kamu. Wa adamu inqadhi ghariqin min ghairi udhrin fihima, dan meninggalkan dan tidak mau menyelamatkan orang yang tenggelam di air, min ghairi udhrin, tanpa ada udzur, alasan, fihima, pada keduanya. Maksudnya ketika ada orang sedang tenggelam di air, wajib kamu untuk menyelamatkannya dengan tangan kamu. Tapi kamu tidak mau, biarnya mati, biarnya lamas. Haram, dosa. Itu kalau tanpa udzur. Tapi kalau ada udzur, seperti kamu tidak bisa berenang, jangankan menyelamatkan dia, ulun aja kada bisa berkunjung, tak menyelamatkan dia, akhirnya inya mati, ulun mati juga, jadi sama-sama lamas. Ya jangan. Tanpa ada udzur, fihima, pada keduanya, yaitu pada menyelamatkan orang yang tenggelam tadi dan menolong orang yang kelaparan tadi. Kalau menolong orang yang kelaparan tadi, kita juga lapar, saya mau ngasih dia, saya yang mati. Tapi kalau saya tidak ngasih dia, dia yang mati, gimana nih? Itu tergantung. Yang jelas tidak wajib. Kalau kamu ingin memakan, silahkan, karena kamu juga darurat. Tapi kalau kamu ingin berbagi kepadanya, lalu kemudian kamu yang meninggal, dia yang hidup, hebat kamu. Itu namanya al-ithar, mendahulukan orang lain daripada pribadi kita. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Di dalam perang Yarmuk, dulu ada sahabat-sahabat setelah berperang, mereka semua terjatuh, luka-luka parah. Maka ada salah seorang di antara keluarga mereka membawakan segelas air. Ketika ia ingin memberikan air ini kepada orang yang sedang sakit, sedang luka-luka itu, sahabat yang jatuh luka-luka, dia mau meminum air itu. Karena ini keluarganya datang memberikan air kepada dia, satu gelas. Dia mau minum, dia mendengar di sampingnya ada suara haus, haus. Kata dia, kasihkan ke dia saja. Akhirnya keluarganya tadi pun memberikan air itu kepada orang yang ada di sampingnya. Ketika orang itu mau minum, dia dengar lagi di sampingnya ada yang bilang haus, haus, yang badannya juga luka-luka parah. Akhirnya dia bilang, kasih ke dia saja. Akhirnya diberikanlah kepada yang sebelahnya. Ketika yang sebelahnya ini mau minum, terdengar lagi keluhan dari sebelahnya lagi, yang keempat. Dia bilang apa? Haus, haus. Akhirnya orang yang mau minum tadi mendengar kawannya di sebelahnya mengeluh kehausan, dia bilang, berikan saja kepada dia, dia lebih berhak. Pas orang ini mau memberikan kepada yang nomor 4 tadi, belum sempat diminumnya, meninggal dunia sudah orangnya. Dia berikan lagi kepada yang pertama, meninggal juga, meninggal. Keempatnya meninggal dan air masih ada di gelas, semua meninggal. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itulah para sahabat. Mereka lebih mendahulukan orang lain daripada diri-diri mereka, walaupun mereka sedang darurat, walaupun mereka sedang perlu, luar biasa. Tapi itu tadi tidak wajib. Kalau kamu tetap memakan sendiri, daripada saya yang mati, saya makan sendiri aja dah, akhirnya dia yang meninggal, gak apa-apa. Tapi kalau kamu menyerahkan itu ke dia dan kamu yang meninggal, bagus, hebat itu. Fadl, fadilah, kelebihan yang ada pada orang itu. Wa kitabatu ma yahrumu nutqu bihi, dan menulis sesuatu yang haram untuk diucapkan. Nah, ini termasuk tangan yang bermaksiat nih. Menulis kalimat yang haram diucapkan. Mengarang buku novel, isinya cinta-cintaan, isinya perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Itu termasuk dosa tangan. Karena tulisan itu jika dibaca haram hukumnya. Maka hukum menulisnya pun haram.
atau isinya gibah, haram hukum, atau isinya ujaran kebencian. Apalagi sekarang nulisnya tidak di atas kertas lagi, di atas mesin sekarang, alat HP, nulis isinya semua ujaran kebencian, fitnah-fitnah, gibah, atau isinya kebohongan semua. Wow, si fulan ini adalah orang hebat, wali besar, sampai-sampai ulama-ulama dunia mengakui, sampai-sampai Habib fulan mengatakan, oh, ini alim besar, oh, sampai di Hadramut sana orang semua tahu. Padahal bohong, nggak ada seperti itu, disebar kemana-mana, jadi fitnah. Kasihan yang sudah meninggal, belum tentu ridho itu orang yang sudah meninggal, yang dijadikan apa namanya tulisan di dalam aktor yang ada di dalam dongengnya itu. Sering kayak gitu beredar. Habib Umar kalau ziarah Zanbal matanya ke atas gini-gini, ternyata ada ruh seorang syekh terbang di situ. Disebar kemana-mana. Habib Umarnya masih hidup. Ditanya Habib Umar, anak nggak pernah mengucapkan kayak gitu, kata Habib Umar. Hati-hati, kata beliau, berbohong dengan mengatasnamakan orang soleh. Macam-macam sekarang ini diedarkan kemana-mana. Itu tulisan-tulisan yang kalau dibaca haram. Kenapa? Karena isinya kebohongan. Maka tangan-tangan yang menulis itu dan yang menyebarkannya, men-share-nya, ikut berdosa semua tuh. A'udzubillah min dzalik. Habib Zain bin Sumit bertemu dengan Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki dan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, Jeddah, berbicara tentang seorang syekh. Wah, ternyata mereka semua kagum dan mereka mengatakan, kita ini semuanya ada di bawah naungan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf karena beliau kutub di zaman ini, kecuali Syekh Fulan ini punya raja sendiri, kerajaan sendiri. Allah, Syekh Fulannya nggak pernah ngomong kayak gitu. Kalau hidup Syekh Fulannya mungkin marah juga kira-kira kalau beliau itu hidup, di atas namakan beliau tetapi isinya kebohongan. Mana ada kayak gitu. Itu di-share, disebar di mana, itu kebohongan, pendustaan, buhtan itu. Di mana Bib letak haramnya kalau dibaca? Letak haramnya pendustaan itu nih, kebohongan itu tadi. Kita tahu ulama Hadramut itu, kita sangat tahu mereka itu sangat menyembunyikan rahasia, apalagi yang menyangkut ketuhanan, kewilayahan, rapi, nggak ada yang belak-belakan. Oh, saya tadi malam bertemu Rasulullah, oh, saya tadi malam gini, oh, ini kutub, ini bukan kutub. Nggak ada kayak gitu di Hadramut. Saya 4 tahun di sana, tahu persis bagaimana wali-wali sana menyimpan makom mereka. Bahkan kekasyapan mereka tuh ditutupi, nggak mau dibeberkan. Oh, ente berzina, oh ente, oh ya, nggak ada kayak gitu. Allah Ta'ala saja kata mereka maha sattar, menutupi, apalagi kami hamba-hambanya. Walaupun kadang mereka ngelihat wajah-wajah pelaku dosa ini, tapi mereka menutupi. Kenapa? Allah maha sattar, maha menutupi. Kecuali sewaktu-waktu mungkin, tapi jarang itu. Orang Hadramut begitu, mereka sangat menyembunyikan makom-makom, gak ada yang membeberkan, apalagi ditulis, di-share kemana-mana. Jelas sekali kebohongannya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau ada yang kayak gitu ini jangan ikut-ikutan nyebarkan segala macam, karena itu tulisan jika dibaca haram. Di mana wajah haramnya, letak keharamannya? Karena itu adalah kebohongan, dusta, gak boleh. Wal khiyanatu, dan berkhianat, wahya dhiddun nasihah. Berkhianat itu adalah lawan daripada kalimat nasihat. Nah, khianat itu lawan daripada nasihat. Kalau nasihat itu disampaikan untuk membimbing dan memperbaiki keadaan supaya orang yang tidak bagus menjadi bagus. Tapi kalau khianat justru malah mendurhakai. Artinya yang bagus malah menjadi tidak bagus. Itu khianat namanya. Nah, sebenarnya apa hubungannya ini dengan tangan? Ya, sebenarnya ini kan termasuk lidah. Tapi kata beliau, fatashmalul af'ala wal aqwala wal ahwal.
Khianat itu mencakup perbuatan juga, perkataan juga, dan ahwal, keadaan, tingkah laku. Begitu kata beliau. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Ta'ala maha mengetahui khianat mata kita. Nah, berarti mata juga bisa khianat, lisan juga bisa khianat. Pokoknya kalau kalimat yang diucapkan itu adalah membuat perpecah belahan, khianat itu, khianat dengan lisan. Kalau mata ini digunakan untuk memandang yang haram, itu khianat dengan mata. Atau kalau tangan kita gunakan untuk yang haram, ini khianat dengan tangan. Dan khianat itu, pengkhianatan itu bisa saja terjadi af'al, aqwal, dan ahwal, perbuatan ataupun perkataan ataupun keadaan kita, kata beliau. Nah, adapun sebaliknya, jika ucapan itu membuat orang yang tidak baik menjadi baik, itu namanya nasihat. Atau perbuatan kita dapat mempengaruhi orang lain yang tidak baik menjadi baik, itu juga nasihat. Karena nasihat itu bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan perbuatan. Bahkan kadang perbuatan itu lebih berpengaruh daripada hanya sekedar ucapan. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Kadang lisan ucapan itu, lisan perbuatan itu, maksudnya perbuatan kita, lisanul hal, lisan perbuatan, ekspresi kita dengan berbuat, itu kadang lebih fasih daripada lisanul maqal, min lisanil maqal, daripada lidah ucapan kita ini. Jadi begitu. Jadi pengkhianatan itu bisa terjadi dengan perbuatan, perkataan, atau hal keadaan kita. Sebaliknya juga nasihat juga bisa terjadi seperti itu. Inilah kenapa beliau menyebutkan al-khianah termasuk daripada maksiat tangan. Nah, supaya kita paham bahwa khianat itu bukan hanya lisan saja. Karena kita mengirakan pengkhianatan itu hanya dengan lisan. Tetapi dengan tangan juga bisa, yaitu perbuatan. Atau dengan keadaan kita juga bisa. Faslun wa min ma'asil farji wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran berikutnya tentang maksiat kemaluan. Mudah-mudahan Allah lindungi dan jagakan kita semua daripada dosa-dosa jawarih, anggota badan, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Dan mudah-mudahan juga Allah Ta'ala jagakan kita dari dosa-dosa yang batin. Kalau itu tadi dosa zahir, maka Allah juga lindungi kita daripada dosa-dosa batin, daripada dengki, iri, sombong, hasud, benci, dan berprasangka buruk kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Al-Fatihah.